Jadi Allah ciptakan dalam suasana gelap, maka Allah berikan itu, Allah ciptakan sebagai penerang daripada waktu malam dan di waktu siang. Asalnya semuanya gelap, ya semuanya gelap. Kata Syekh Ahmad Rizadat, surga pun gelap. Teman ada cahaya yang menerangi surga. Cahaya apa? Nur, cahaya Allah. Baru cahaya yang belum lagi zatnya. Gimana nanti kalau seandainya kita diberikan kesempatan untuk bisa melihat zatnya Allah? Nanti ketika di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan bisa berjumpa dengan Allah, bertemu dengan zatnya Allah. Kalau sekarang nggak bisa, jangan lagi melihat zatnya, melihat ciptaannya, nggak sanggup kita. Kebesaran Allah segitu luar biasa. Makanya kata Nabi, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Boleh, silakan kamu pikirkan, kamu pelajari, kamu renungkan itu semua fi khalqillah. Selama itu ciptaan Allah bisa, nggak ada yang nggak bisa. Selama itu ciptaan Allah. Tapi wala tafakkaru fi zatillah, jangan sekali-kali kamu memikirkan tentang zat Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashqini al-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa an Abi Bakar Nufail ibni Al-Harisi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ardh as-sanatu isna asara sahran minha arba'atu qurun salasun mutawalliyat Zulqa'dati wa Zulhijjati wal Muharram wa Rajabu Mudarra alladhi baina Jumada wa Sa'ban ayu syahri hadha qulna Allahu wa Rasuluhu a'lam fasakata hatta zananna annahu sayusammihi bighairi ismi qala alaysa Zulhijjah qulna bala qala ayu baladin hadha qulna Allahu wa Rasuluhu a'lam fasakata hatta zananna annahu sayusammihi bighairi ismi wa qala alaysa al-baldatul haram qulna bala qala fa ayyu yawmin hadha qulna Allahu wa Rasuluhu a'lam fasakata hatta zananna annahu sayusammihi bighairi ismi qala alaysa yawmun nahr qulna bala qala fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha wa satalqawna rabbakum wa yas'alukum an a'malikum ala fala tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din ala yuballighi syahidul ghaib fala'alla ba'da man yuballighuhu ay yakuna aw'alahu min ba'di man sami'ahu summa qala ala hal balagtu qulna na'am qala Allahumma ishhad muttafaqun alaih. Hadis selanjutnya jadi hadis yang disepakati kesahihannya oleh dua imam besar dalam ilmu hadis,
yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim disepakati kesesuaian hadis ini, makanya muttafaqun. Didapatkan ini hadis dari Sayyidina Abi Bakar, yakni sahabat yang bernama Nufay bin al-Harith radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqallahu samawati wal ard. Inna zamana, sesungguhnya zaman itu, qad istadara adalah benar-benar beredar. Masa itu benar-benar beredar ka hayatihi yawma khalaqallahu samawati, sebagaimana keadaan zaman waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan zaman masa ini memang berputar, sebagaimana Allah ciptakan itu daripada semuanya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, hari itu kami putar di antara manusia. Jadi tidak diam begitu, berputar, dan berputarnya itu penuh dengan aturan sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan ini, ada langit, ada bumi, Allah ciptakan ada siang, ada malam, dan kemudian Allah atur itu sedemikian rupa pengaturannya, dan tidak bisa yang mengatur itu secanggih apapun teknologi, sehebat apapun ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh makhluk, tidak akan mungkin itu bisa mengatur kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu ilmu pun yang bisa menghentikan peredaran siang. Tidak ada satupun kemampuan pengetahuan yang bisa menghentikan malam. Dia pengen rubah misalnya, tidak ada siang, tidak ada malam, siang aja 1 kali 24 jam. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Adakah teknologi yang bisa melakukan itu? Nggak ada. Tidak ada yang mampu melakukan itu. Tidak ada yang bisa menghentikan peredaran daripada bulan, sinar bulan, sinar cahaya matahari, semuanya. Ada yang mengatur, yakni Allahu Rabbul Alamin, yang mengatur alam semesta ini dengan kekuasaannya Allah, dengan kewahdaniyatannya Allah, dengan keesaannya Allah. Tidak perlu pakai bantuan yang lain ya untuk mengatur ini. Ya, tidak minta tolong sama ini, tidak minta tolong sama itu, enggak, cukup dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hanya mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, cukup. Allah enggak butuh bantuan yang lain. Nah, ini beredar semuanya Allah ini, Masya Allah. Matahari bisa, asalnya itu kata Syekh Hamamizada, segala sesuatu alam semesta ini semuanya gelap, mau siang kayak mau malam kayak itu. Jadi Allah ciptakan dalam suasana gelap, maka Allah berikan itu, Allah ciptakan sebagai penerang daripada waktu malam dan di waktu siang. Malam Allah ciptakan apa? Bulan sebagai penerang di waktu malam. Siang Allah ciptakan di waktu siang, matahari Allah ciptakan sehingga akhirnya teranglah. Asalnya semuanya gelap, ya, semuanya gelap, ya, butuh dengan cahaya daripada cahaya. Termasuk kata Syekh Hamamizada, surga pun gelap. Surga itu gelap, namun ada cahaya yang menerangi surga. Cahaya apa? Nur Allah, cahaya Allah. Jadi cahayanya Allah, cahayanya saja sudah menerangi surga yang begitu semua sudah. Insya Allah. Baru cahayanya, belum lagi zatnya. Bagaimana nanti kalau seandainya kita diberikan kesempatan untuk bisa melihat zatnya Allah? Bisakah kita bisa melihat zatnya Allah? Bisa nggak? Kapan? Nanti ketika di surga Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan bisa berjumpa dengan Allah, bertemu dengan zatnya Allah. Kalau sekarang nggak bisa kita. Jangan lagi melihat zatnya, melihat ciptaannya, nggak sanggup kita. Kebesaran Allah segitu luar biasa. Makanya kata Nabi, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah.
Boleh, silakan kamu pikirkan, kamu pelajari, kamu renungkan, itu semua fi khalqillah. Selama itu ciptaan Allah bisa, nggak ada yang nggak bisa. Selama itu ciptaan Allah bisa kita pikirkan, bisa kita pelajari, bisa kita inikan. Selama itu ciptaan Allah. Tapi wala tafakkaru fi zatillah. Jangan sekali-kali kamu memikirkan tentang zat Allah. Nggak sanggup gitu mikirin zatnya Allah. Ya, ini beredarnya siang sama malam aja mampu nggak kita? Ya, Masya Allah. Kalau seandainya di matahari sama Allah kan siang, ya. Kalau mau digelapin bisa nggak? Hah? Ada satu fenomena alam namanya apa? Hah? Gerhana matahari. Itu proses gerhana matahari, cahaya matahari tertutup, ya, tertutup dengan bulan, sehingga akhir, apalagi gerhana mataharinya, gerhana matahari total, jadi semuanya tertutup. Dan itu hanya beberapa saat aja. Belum pernah terjadi yang namanya gerhana matahari total itu sampai 1 jam, pernah nggak? Nggak ada, nggak ada. Paling hanya berapa menit, nggak sampai 10 menit terjadi proses yang begitu. Masya Allah. Kalau seandainya itu ditutup semuanya, sejam aja, kira-kira bagaimana sih? Kayak apa? Kayak apa ini keadaan? Subhanallah. Bisakah itu terjadi? Bisa. Digambarkan dalam satu hadis yang panjang itu, nanti satu masa di akhir zaman akan terjadi satu peristiwa di mana ketika orang bangun di waktu pagi tidak melihat matahari. Jadi waktu pagi-pagi dia bangun jam 6, dia lihat jendelanya gelap. Dan dia pikir masih mendung kali, gelap kali. Udah pikiran dia usnuzannya begitu. Akhirnya lampu yang harusnya dimatiin pagi-pagi tetap diapain? Nyalain, karena di luar gelap. Ternyata dia buka lagi jam 8 pagi, masih apa? Masih gelap. Jam 12 gelap, sore gelap, sampai 1 hari itu gelap. Matahari tidak terbit, matahari tidak keluar cahaya. Ditunggu lagi besok, ternyata besok sama kejadiannya. Dari pagi, siang, sore, malam, matahari 2 hari nggak terbit, 3 hari nggak terbit, sampai hari kelima itu nggak terbit. Selama 5 hari, orang sudah mulai penuh dengan ketakutan. Udah mulai gelisah mengikapi kehidupan ini. Masya Allah, ada apa ini gelap? Ada apa ini gelap? Penuh dengan ketakutan. Pas hari ke-6 dia buka terang, ada cahaya, gila dia, matahari terbit, senang. Akhirnya dia langsung beraktivitas sebagaimana biasanya. Udah 5 hari nggak datang. Gara-gara apa? Gelap. Udah 5 hari nggak buka di warung, toko, di pasar karena gelap. Nah, udah 5 hari nggak kerja, udah 5 hari nggak usaha. Pas hari itu dia buka tokonya, dia buka ini usahanya, dia berangkat kerja dan lain sebagainya. Karena sudah 5 hari nggak keluar matahari. Masya Allah. Pas sampai di kantor, buka komputer, buka ini, buka ini. Dia lihat jendela. Astagfirullahaladzim, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nangis jerit dia. Kenapa? Kok dari sana terbitnya? Ternyata terbitnya matahari bukan lagi dari tempat asalnya, tapi dia terbit dari tempat terbenamnya matahari. Jadi waktu dia lihat kok terbitnya dari sana, dari tempat apa? Terbenam. Sudah berubah. Tidak lagi terbit di tempat terbitnya, tapi dia sudah terbit di tempat terbenamnya. Ingat dia, alamatul kubra. Ini tanda-tanda besar akan datangnya apa? Dan tanda-tanda hari kiamat itu terbagi 2. Ada alamatul sughra, ada alamatul kubra. Ada tanda-tanda yang kecil, tapi ada tanda yang besar. Kalau yang kecil itu masih rada jauh kiamat. Tapi kalau udah tanda besar terjadi, tinggal tunggu waktu aja. Apa salah satu di antaranya? Terbitnya matahari tidak lagi di tempat terbitnya.
Matahari terbit di tempat apa? Terbenamnya matahari. Terbalik sudah. Itu tanda alamatul kubra. Udah tinggal tunggu saat lagi, tinggal tunggu buat zilzilatul qadar. Udah tinggal gempa apa semua kehancuran. Kira-kira melihat begitu takut nggak? Takut. Masya Allah, dari sana akhirnya dia tutup tuh semuanya, usaha-usahanya. Dia tutup warungnya, tokonya, semuanya pulang. Dia buru-buru. Dia buru-buru pulang, dia tinggalin semua. Bahkan ibu yang sedang menetekkan anaknya dilepas itu semuanya. Saking takutnya dia langsung masuk ke dalam. Ngapain mereka pulang semuanya? Dia banting itu tas, dia taruh semua, langsung masuk ke kamar mandi. Wudhu, mereka berwudhu. Dengan apa dia berwudhu? Dengan harapan dia mau berwudhu, dia mau cari yang bisa menolongin dia di waktu kiamat ini. Apa? Al-Quran. Karena Al-Quran akan menolong dia pada hari kiamat. Dia ambillah sama dia, habis wudhu dia ambil apa? Quran. Kemudian dia duduk, dia buka, ternyata huruf-huruf Al-Quran sudah tidak ada lagi di tempat ini. Sudah hilang tuh huruf Al-Quran. Bisa baca nggak? Saya sih nggak bisa baca. Kalau antum kan hafal semua. Kalau saya sih nggak bisa baca. Astagfirullahaladzim. Pas dia buka, nggak ada huruf-hurufnya di situ. Nangis lagi. Ya, nggak ada yang bisa nolongin dia. Padahal Nabi pesan Iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamah safi'an li ashabihi. Bacalah oleh kamu akan Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran yang kalian baca itu nanti dia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong buat kamu sebagian kata. Jadi Al-Quran yang kita baca selama ini nanti dari hari kiamat dia akan datang menolong kita, melindungi kita daripada semua, menerangi kita daripada gelapnya itu semuanya dan lain sebagainya. Subhanallah. Tapi pada saat itu sudah tidak bisa lagi. Artinya tidak menutup kemungkinan. Yang mengatur ini adalah Allah semua. Ya, zaman, waktu, peredarannya, semuanya yang mengatur. Tidak ada satu teknologi secanggih apapun yang bisa mengatur itu semua. Masya Allah. Dulu di Jepang berusaha pengen bikin telur supaya bisa nggak dia meneteskan dia ini telur. Wow, sombong dengan teknologi ini. Dibikinlah telur itu sedemikian rupa semuanya. Dibikin telur, ada kulit telurnya, ada lapisannya, ada putih telurnya, ada semuanya dijadiin. Kuning telurnya sudah ada sedemikian rupa. Kemudian dia pelajari tentang reman apa namanya, telur ayam. Ternyata berapa panasnya itu reman induk ayam itu buat telur itu dipelajari sama dia, panasnya, celciusnya berapa derajat dan lain sebagainya, berapa lamanya, udah ukuran panasnya sekian, dalam satu hari sekian, ini selama 21 hari, kemudian telur itu netas gitu dengan panas dan hangatnya dari apa namanya induknya itu. Nah, itu dipelajari sama dia dengan panasnya, dengan ininya 21 hari. Ternyata semuanya sudah jadi sama dia. Telurnya udah jadi nggak? Semuanya jadi, kulit telurnya apanya segala macam, panasnya diatur. Ternyata udah 21 hari kagak jadi juga. Ya, udah lama semua, hampir sampai 6 bulan kagak jadi. Akhirnya digetok tuh, dipecahin. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa kecuali adalah Allah yang bisa menciptakan kita. Tapi kesombongan ilmu begitu tuh. Ya, kesombongan ilmu membuat dirinya dia menjadi orang yang begitu, yang sampai lupa sama Allah. Nah, di sini pun begitu. Inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ardh. Allah putarkan itu perputarannya sebagaimana berputaran zaman. Dalam satu tahun itu as-sanatu isna asara syahran minha arba'atun qurun. Ya. Dalam as-sanatu, dalam satu tahun itu isna asara syahran. Ada satu tahun itu ada berapa bulan? Ada berapa bulan? Ada 12 isna asara syahran. Ada 12 bulan. Tuh, beredar itu. Ya, daripada bulan Muharram, kemudian bulan Safar, bulan Rabiul Awal, kemudian bulan
Rabiul Akhir, bulan Jumadil Awal, bulan Jumadil Akhir, bulan Rajab, bulan Syaban, bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Berputar itu 12 bulan itu berputar semuanya. Januari, Februari, Maret segala macam gitu. Nggak pernah berhenti. Nggak pernah berhenti itu. Nggak berhenti aja dah. Ini mumpung bulan Ramadan, bulan yang besar, bulan yang agung, bulan yang ini. Kita tahan aja biar supaya nggak bisa habis di bulan. Bisa nggak begitu? Siapapun nggak akan bisa. Siapapun nggak akan bisa menghentikan perginya perjalanan yang sudah diatur. Faqadis tadara kaihatihi yauman khalaqallah. Allah putar itu semuanya, nggak ada yang mampu gitu. Diumumin bapak pemerintah. Ya, bapak pemerintah diumumin, pokoknya Ramadan kita perpanjang. Karena ini bulan yang besar, bulan yang agung. Bisa nggak begitu? Nggak bisa. Ya, nggak bisa untuk mengatur itu semuanya. Nggak ada, semuanya Allah. Sehebat, kumpulkan semua pemimpin dunia, kumpulkan semua orang yang paling hebat di dunia untuk menghentikan itu, nggak ada yang bisa. Dia akan berpergi karena dia akan berputar setiap waktunya di antara waktu manusia ini. Tadi watilkan ayyamu nudawiluha bainan nas. Kami putar hari itu di antara manusia. Oleh karena itu, setiap datang hari yang baru, hari baru itu selalu ngomong ana yaumul jadid. Aku hari yang baru. Perhatikan oleh kamu, aku akan bersaksi di hadapan Allah tentang hari yang akan kamu lakukan di hari ini. Jadi setiap hari itu berkata, besok nih, ini hari apa nih? Senin, besok masuk hari pagi waktu Selasa pergantian, itu hari ngomong nih hari Selasa, ana yaumul jadid, aku hari yang baru dan aku akan bersaksi di hadapan Allah tentang apa yang kamu lakukan di hari ini. Oleh karena itu perhatikanlah amal-amal yang kamu kerjakan di hari ini. Yang ngomong siapa? Hari yang ngomong. Hari yang ngomong. Aku hari yang baik, aku akan memperhatikan semua yang kamu kerjakan dan aku bersaksi di hadapan Allah. Yang akan nanti dilaporkan itu semua. Masya Allah. Makanya nanti setiap kita waktu dihisab ini, setiap kita ini punya peti. Satu orang itu petinya 24. Ada 24, ada 24 peti. Kenapa 24? Karena perjalanan waktu sehari 24 jam. Dari jam 00 sampai jam 1 itu ada petinya satu. Dari jam 1 sampai jam 2 peti yang kedua, peti yang ketiga, begitu semuanya. Semua peristiwa hari-hari kita, dari sejak balik kita, dari sejak sudah mukallaf kita, sudah terbebani dengan hukum-hukum agama, itu dari jam 00 sampai jam 1. Arsipnya ada tuh. Dari hari ke hari, ya. Kalau kita datang ke kelurahan, kecamatan, suka ada nggak daftar apa namanya? Arsip. Ada arsip, kita lihat tuh. Coba aja lihat arsip tahun 80 bulan Januari itu ada. Kayak begitulah kita. Semua nanti ada arsip-arsip kita per jamnya dalam perjalanan waktu. Dalam setiap perjalanan waktu kita, jam 00 sampai jam 1, jam 1 sampai jam 2, peti itu akan dibuka semua catatan. Hari itu dia nanti bersaksi di hadapan Allah. Dia ngomongin, dia bersaksi, ya Allah, tuh hamba mesti pulang, saya bersaksi ya Allah, nggak pernah tinggal malam Selasa ngaji. Ngomong dia, ngajinya cuma malam Selasa doang ya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah. Jadi Allah putar itu isna asyara syahran, ada 12 bulan dalam satu tahun ada berapa bulan? 12 bulan. Wa minha arba'atu hurum, dan di antara 12 bulan itu arba'atu hurumun, ada 4 bulan yang merupakan bulan yang dihormati. Tuh, di antara bulan-bulan itu dari satu tahun itu ada 4 bulan yang mulia. Ya. Salasun mutawaliyatun Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram.
3 bulan dari yang 4, kan tadi ada 12 nih. Dari 12 ada yang mulia berapa? 4. Dari yang 4 ini salasun 3 mutawaliyatun, berurutan, nggak putus. Apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu bulan yang berurut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, berurutannya, ya. Kemudian tadi 4, berarti 3, berarti kurang berapa? 1. Wa Rajabun. Kemudian yang satu lagi bulan Rajab. Mudhara allazi baina Jumada wa Jumada wa Sa'ban. Dan yang namanya Rajab itu katanya adalah bulan yang berada di antara Jumadil Akhir dan bulan Sa'ban. Jadi Rajab antara Jumadil Akhir dan bulan Sa'ban, terjepit di antara 2 bulan katanya. Allazi baina Jumada wa Sa'ban. Kemudian bertanya nih Nabi, ayu syahri hada, bulan apa? Bulan apakah ini? Ya. Ayu syahri hada, bulan apakah bulan ini katanya? Kulna, kemudian kami jawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami menjawab ketika Allah Rasulullah bertanya, ayu syahri hada, bulan apa bulan ini katanya? Kami menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, Allah dan Rasulnya lah ada yang lebih mengetahui. Fasakata, ya, kemudian beliau terdiam. Hatta zonanna annahu sayusammihi bi khairi ismihi. Sehingga kami, kata sahabat, menyangka bahwa beliau sayusammihi bi khairi ismihi, akan menyebutkan nama daripada nama yang lain, ya, daripada nama yang lain. Dia menjadi sahabat semua. Ketika Nabi diam, sahabat berpikir nih, jangan-jangan ada yang disebut. Nabi nggak bilang bulan, nama bulan ini, pakai disebut nama yang lain, gitu. Misalnya bulan Ramadan, tapi nggak disebut Syahrul Ramadan, disebut dengan nama istilah Syahrul Mubarak, Syahrul Azim, gitu misalnya. Ya, jadi tidak disebutin namanya. Nah, kata sahabat, mereka zonanna annahu sayusammihi bi khairi ismi. Kami berpikir diamnya Rasulullah ini, jangan-jangan Rasulullah mau ganti istilah bulan ini dengan nama yang berbeda. Paham ya? Qala, ya, kemudian Nabi bertanya, jawab kata Nabi, alaisa Zulhijjah? Ya, qulna bala. Ternyata Nabi menyebutnya dengan nama yang sama. Jatuhnya itu adalah, memang bulan itu adalah bulan Zulhijjah. Alaisa Zulhijjah? Apakah bukankah bulan ini bulan Zulhijjah? Qulna bala. Maka sahabat bilang benar. Karena memang saat itu terjadi, ketika pertanyaan ini ada, terjadinya bulan Zulhijjah. Makanya sahabat bilang qulna bala, benar ya Rasulullah. Qala, kemudian berkata lagi Nabi, ayyubaladin hada, negeri apa ini? Ya, negeri apa ini? Qulna, kemudian dijawab oleh kami, oleh sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Fasakata, kemudian Nabi diam lagi. Ya, padahal hatta zonannahu anna sayusammihi bi khairi ismi. Sampai akhirnya karena diamnya Nabi, kami pun berpikir jangan-jangan Nabi akan menyebut nama lain lagi nih. Ya. Kalau bicara tahu, Allah Rasulullah tahu kan? Tahu. Rasulullah tahu, nanya, Aisyah ada di bulan apa nih? Padahal Nabi tahu kan? Nah, tahu. Bulan Zulhijjah. Tapi Nabi tanya. Kemudian Nabi diam. Nah, mereka berpikir, berarti dia mau nyebutin nama yang terbaru kali ini, bukan nama ini. Nah, yang kedua ditanya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayu baladi hada, negeri apa ini? Kira-kira Nabi tahu nggak negeri yang dia duduki ini? Hah? Tahu kan? Ya? Nabi tahu pas itu bahwa itu adalah negeri Arab misalnya, Mekah misalnya, semuanya tahu. Fasa kata Nabi pun diam.
Ya, Nabi dia. Hatta zanannahu annahu sayusammihi bi ghairi ismi. Sehingga kami berpikir bahwasanya Nabi akan menyebutkan namanya. Qala alaysa baldatul haram. Ya, negeri ini negeri haram. Iya. Karena yang namanya di Mekah sana dibagi dua tanah itu menjadi tanah haram dan tanah halal. Paham tuh? Ada tanah halal, ada tanah haram. Nah, tanah haram ini adalah tanah yang memang dilindungi oleh Allah dan Rasulnya. Tidak diperbolehkan itu orang-orang di luar Islam masuk di tempat itu. Allah sudah muliakan, gak boleh ada peperangan, gak boleh ada ini itu dan dimuliakan itu tanah haram. Nah, tempat yang diinginkan oleh Rasulullah, namanya Rasulullah tanya, alaysa baldatul haram? Bukankah tempat ini, negeri ini, daerah ini termasuk daerah yang haram, yang dimuliakan oleh Allah? Qulna, mereka jawab, bala, benar ya Rasulullah. Kenapa sahabat bilang itu benar? Ya, karena sahabat tahu batasan yang tanahnya haram itu. Jadi ada tanah halal, ada tanah. Misalnya dari pasar Jumat sampai pasar Kebayoran Lama, semua wilayah kecamatan Kebayoran Lama lah. Satu kecamatan Kebayoran Lama ini disebut tanah haram. Sementara apa tuh pasar Jumat besok apa? Serendah apa semua segala macam itu tanah halal. Nah, sahabat berada di sini. Berarti kalau begitu ini negeri apa? Haram. Tahu nggak sahabat? Tahu, karena batasannya dia kasih tahu ke Nabi. Makanya ketika dia ditanya, "Aibadati hadza?" Negeri apa ini? Ya. Alaysa baldatul haram? Bukankah negeri ini adalah negeri apa? Negeri haram, daerah ini negeri haram? Nah, sahabat jawab, "Bala ya Rasulullah." Benar ya Rasulullah. Qala, Nabi nanya lagi, "Fa ayu yaumin hadza?" Hari apa ini? Ya. Hari apa ini kata Nabi? Qulna, mereka jawab lagi, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Ya. Ini adalah hari Allah dan Rasulnya yang lebih. Fasakata, Nabi diam lagi. Hatta zananna annahu sayusammihi bi ghairi ismi. Sampai akhirnya kami pun tetap berprasangka jangan-jangan Nabi menyebutkan nama yang ya. Qala, kemudian Nabi bilang, alaysa yaumun nahr? Bukankah ini adalah hari daripada hari nahar? Kami menjawab, qulna bala, benar ya Rasulullah. Hari nahar itu berarti hari apa? Idul Adha. Ya, Idul Adha, Yaumun Id, Yaumun Nahar. Ya. Jadi nanti ada istilah tuh, ada Yaumut Tarwiyah, ada Yaumut Tasrik, Yaumut Tarwiyah, ada Yaumul Wukuf, ada Yaumut Nahar, ada Yaumut Tasrik. Jadi macam-macam. Ada Yaumut Tarwiyah. Yaumut Tarwiyah itu tanggal 8 Zulhijjah, satu hari sebelum wukuf. Nah, sunnah kita berpuasa di Yaumut Tarwiyah buat orang yang tidak haji. Ya, buat orang yang tidak haji di luar tempat itu, maka di negeri kita sunnah untuk apa ya? Puasa tuh, puasa Tarwiyah namanya. Yang kedua ada Yaumul Wukuf. Yaumul Wukuf itu terjadinya tanggal 9 Zulhijjah. Ya, kalau tadi Tarwiyah tanggal berapa? Tanggal 8. Nah, kalau Yaumul Wukuf tanggal 9 Zulhijjah. Ya, pada saat hari wukuf pada Arafah. Nah, itu puncak haji. Yang ketiga ada yang disebut Yaumun Nahar. Yaumun Nahar itu adalah tanggal 10 Zulhijjah, hari Idul Adha, Lebaran. Ada lagi Yaumut Tasrik. Ya, Yaumut Tasrik itu 3 hari di dalam Zulhijjah, 11, 12, 13. Itu adalah Yaumut Tasrik. Ya, itu Yaumut Tasrik. Nah, ini Nabi bilang, qala alaysa yaumun nahar? Bukankah hari ini adalah hari nahar? Qulna bala. Kemudian kami jawab, benar ya Rasulullah. Ya, benar ya Rasulullah. Berarti tanggal berapa? Tanggal 9
10 Zulhijjah, hari Idul Adha. Qala, kemudian Nabi bilang, apa kata Nabi? Fa inna dima'akum wa amwalakum, ya. Apa lagi itu? Wa a'radakum 'alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna dima'akum, sesungguhnya darah kamu sekalian, sesungguhnya darah kamu sekalian, artinya dirimu, wa amwalakum, dan juga sesungguhnya harta-harta kamu sekalian, wa a'radakum, dan juga sesungguhnya kehormatan diri kamu, alaikum, atas diri kamu, haramun, adalah sesuatu yang mulia, kahurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Sesungguhnya darahmu, hartamu, kehormatanmu, dirimu, semua adalah mulia, sebagaimana kahormati yaumikum hadza, sebagaimana mulianya hari ini, wa fi baladikum hadza, dan juga semulianya, wa haramun fi baladikum hadza, harimu adalah hari yang mulia sebagaimana hari yang mulia pada hari ini, dan juga negeri yang mulia, fi syahrikum hadza, dan juga pada bulan yang, kata Nabi ketika ditanya ini bulan apa, kemudian Nabi alaisa Zulhijjah, betul, ini bulan Zulhijjah. Ini ayubalati hadza, ini negeri apa? Ternyata kata Nabi ini negeri Baldatil Haram, negeri yang mulia. Ya, ini hari apa? Kemudian sahabat bilang lagi-lagi Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Nabi ini adalah Yaumun Nahar. Gitu. Nah, ketika disebutkan itu semuanya oleh Nabi, kemudian Nabi bilang, fa inna dima'akum, sesungguhnya jiwa kamu sekalian, raga kamu, darah kamu sekalian, wa amwalakum, dan juga harta kamu sekalian, wa a'radakum, dan juga kehormatan kalian, alaikum, di atas kamu, haramun, semuanya mulia. Jaga darahmu, badanmu, hartamu, jabatanmu, kehormatanmu, semuanya mulia, sebagaimana kahormati yaumikum hadza, sebagaimana mulianya hari ini, yaitu hari Idul Adha. Berarti hari Idul Adha hari yang apa? Itu harta-harta kamu, itu diri kamu, semuanya apa yang ada pada diri kamu itu adalah mulia. Jangan kamu rusak itu semuanya. Paham gak maksudnya? Ya, sebagaimana mulianya hari ini. Hari ini adalah hari yang mulia indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jagalah diri kamu, jagalah harta kamu, jagalah a'radakum alaikum, jaga itu kehormatan, jabatan dan kedudukan. Semuanya kamu jaga itu, karena itu adalah sesuatu yang mulia di hadapan Allah. Sebagaimana Allah muliakan hari ini, yaitu hari apa? Nahar, hari Idul Adha. Wa fi baladikum hadza, sebagaimana Allah muliakan juga negeri ini. Ini negeri yang mulia. Fi syahrikum hadza, dan bulan ini bulan yang mulia. Bulan yang mulia, jangan dikotori, bulan Zulhijjah. Negeri ini negeri yang mulia, jangan dikotori. Jangan engkau berbuat zalim, ya, di negeri yang mulia ini. Kemudian hari ini hari yang mulia, jangan engkau rusak, jangan engkau kotori hari ini. Sebagaimana, artinya apa? Nabi bilang tadi, inna dima'akum, darahmu, artinya raga kita, tubuhmu ini tubuh yang mulia, jiwamu, jiwa ragamu adalah, engkau adalah manusia yang mulia. Kemudian hartamu juga harta yang mulia. Kemudian apalagi di situ, kehormatanmu juga kehormatan yang mulia. Jagalah ini semuanya, kata Nabi. Ini kan babnya tentang bab jangan berbuat apa? Zalim. Jangan engkau berbuat zalim. Allah sudah kasih dirimu, Allah sudah kasih harta buat kamu, Allah sudah kasih jabatan buat engkau.
Itu semua adalah kemuliaan yang Allah berikan buat engkau. Nah, jagalah itu semua sebagaimana mulianya hari Idul Adha ini, sebagaimana mulianya bulan ini, bulan haji, ya, sebagaimana mulianya negeri ini, negeri haram. Negeri haram dimuliakan enggak? Dimuliakan enggak? Bulan haji dimuliakan enggak? Idul Adha dimuliakan semua. Nah, karena itu muliakanlah sebagaimana engkau di Allah telah memuliakan hari-hari ini. Jangan dirusak diri kita. Paham nggak maksudnya? Mulia ini diri kita. Mulia ini bagaimana? Tunaikan kewajiban-kewajiban kita. Ya, apa? Sholatnya, ininya, hatinya, bersihkan semua. Terus harta kamu, muliakan harta kamu. Jangan kamu ambil itu harta kecuali yang apa? Yang halal, cari yang halal, keluarkan dari berkah dan lain sebagainya. Begitulah seharusnya. Ya, sebagaimana ini, jangan kau kotori, jangan kau zalimi. Nah, katanya fasatal kau narabbakum fayas'alukum an a'malikum ala fala tarji'u wa'di kufara yadribu wa'dukum ya riqaba ba'din. Begitu katanya. Jadi kamu sekalian nanti wasatal kauna rabbakum, kamu sekalian akan berjumpa dengan Tuhanmu. Fayas'alukum an a'malikum, dan Allah akan mempertanyakan tentang segala amal perbuatanmu. Nanti akan ditanya tuh semuanya. Ala fala tarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Ingatlah katanya, janganlah kamu sekalian kembali menjadi kafir sepeninggalkan aku, yang kata Nabi Muhammad. Ya, ala fala tarji'u ba'di, janganlah kamu kembali kamu sekalian sesudah aku wafat menjadi apa? Kufar. Ya, yadribu ba'dukum riqaba ba'din, yang sepeninggalku nanti di mana salah seorang di antara kalian saling bertengkar antara satu dengan yang lainnya katanya. Jaga itu semua katanya sebagaimana engkau menjaga hari yang baik ini, bulan yang baik ini, negeri yang baik ini. Jaga itu semua katanya. Ya, jangan engkau kotori, jangan engkau zalimi, karena nanti kamu akan diminta pertanggungjawaban oleh siapa? Oleh Allah. Ala fala tarji'u ba'di kufara. Oleh karena itu janganlah kamu sekalian kembali menjadi kufar, menjadi kafir sesudah meninggalnya aku. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, di mana pada saat itu saling memukul antara satu dengan yang lainnya di antara mereka. Ala yuballighu syahidul ghaibah fala ala ba'da ma yuballighu. Ya, nanti di mana salah seorang di antara kalian itu hendaklah orang yang hadir ini katanya untuk bisa menyampaikan. Ala yuballighu syahidul ghaib. Tolong sampaikan kepada Nabi, kata Nabi, yang hadir sekarang ini sampaikan ini kepada yang tidak hadir. Ya, karena yang hadir satu riwayat itu 40.000 yang hadir. Nah, pada saat ini kan hajatul wada, lagi hajinya Nabi. Ya, jadi Nabi sedang melaksanakan haji. Nah, itu kurang lebih 40.000 sahabat ikut melaksanakan kegiatan ibadah haji. Berarti ada yang tidak ikut kan? Nah, ada yang tidak ikut. Ya, banyak yang tidak ikut, kata Nabi. Tolong sampaikan pesanku ini. Ya, pesan yang mulia, di hari yang mulia, di tempat yang mulia. Nah, sampaikan kepadanya, jangan sampai berbuat zalim. Ketahuilah, kata Nabi, bahwa dirimu mulia, hartamu mulia, kedudukanmu, kehormatanmu mulia, sebagaimana Allah muliakan hari ini, bulan ini, dan negeri ini. Nah, karena ini sesuatu yang mulia, harus dijaga dan dipelihara, jangan dirusak dan jangan dikotori. Ya, kita kalau punya barang yang kita hormatin, kita yang kita senangi, kita yang ini, naruhnya di dalam atau di luar? Kita taruh di dalam, tempat yang paling bagus, tempat yang paling ini. Kalau barang-barang yang nggak kepake, kita taruhnya mana? Di luar. Orang ngambil boleh nggak? Boleh. Kita silakan, udah nggak kepake, segala macam. Ya kan? Tapi ini enggak. Nabi bilang katanya. Apa kata Nabi? Yaitu tadi, Nabi, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun. Dirimu, hartamu, kehormatanmu, kedudukanmu, jabatanmu, semuanya mulia, sebagaimana Allah muliakan hari ini, hari Idul Adha maksudnya. Sebagaimana Allah muliakan negeri ini, negeri haram,
Sebagaimana Allah muliakan bulan ini, bulan Zulhijjah. Ini bulan-bulan yang mulia. Gak boleh ada perbuatan kotor di situ sampai-sampai dibegitukan muliakan oleh Allah. Nah, kita harus menjaga jangan sampai diperbuat zalim. Fasatarqawna rabbakum, maka niscaya kalian semua akan berjumpa nanti, kata Nabi, dengan Tuhanmu. Fayas'alukum an a'malikum, dan dia Allah Subhanahu wa taala akan bertanya tentang amal-amal yang sudah kamu lakukan. Ala fala tarji'u ba'di. Nah, kata Nabi, ketahuilah, ingatlah, fala tarji'u ba'di kufara, janganlah kamu menjadi kafir setelah wafatnya aku. Ya, jaga tuh dirimu jangan sampai menjadi apa? Kafir. Ya, dirimu wa'dukum liqa'a ba'di. Ya, dimana nanti pada saat itu banyak terjadi pertengkaran, pembunuhan antara satu dengan yang lainnya. Ala liyuballighi syahidul ghaibah. Tolong, kata Nabi, ya, sampaikanlah, ya, sampaikanlah syahidu, orang yang hadir saat ini, kepada siapa? Al-ghaibah. Tolong sampaikan apa yang telah aku sampaikan ini kepada kalian. Sampaikan kepada mereka, orang-orang yang tidak ikut. Ya, fala'alla ba'da ma yuballighu ayyakuna aw adahu min ba'di man sami'ah. Katanya, ingatlah, ya, kalian, katanya, hendaklah orang yang hadir di sini menyampaikan kepada yang tidak hadir, karena mungkin orang yang memberitahu itu, ya, dia akan lebih paham daripada orang yang langsung mendengarnya. Gitu, ya. Nanti kalau kita tahu, kemudian sampaikan itu. Ya, kemudian Nabi bersabda, apa kata Nabi? Ya, ala hal balagtu. Ya, ala hal balagtu. Kemudian Nabi bilang, apa kata Nabi? Ingatlah, bukankah aku telah menyampaikannya? Ya, bukankah aku telah menyampaikannya? Bukankah aku telah menyampaikannya? Faqala, kemudian menjawab itu, apa namanya? Qulna, kemudian sahabat menjawab, na'am. Iya, ya Rasulullah, engkau telah menyampaikannya. Qala Allahumma ishhad. Ya, ya Allah, saksikanlah aku telah sampaikan apa yang telah aku sampaikan. Masya Allah. Jadi Nabi sudah menyampaikan itu, kemudian Nabi bilang sama sahabat, apakah saya sudah sampaikan kepada kalian pesan-pesan ini? Qulna na'am. Sudah ya Rasulullah, engkau sudah sampaikan. Allahumma fazhar, ya Allah, saksikanlah bahwa aku telah menunaikan. Jadi ini kelihatannya pesan-pesan terakhir di antara Nabi. Makanya hajinya Nabi sekali, ya, dan Nabi hajinya sekali disebutnya Hajjatul Wada, haji perpisahan. Padahal hajinya hanya sekali. Jadi yang pertama dan yang terakhir. Nabi mengerjakan haji tahun 10 Hijriah, tahun 11 Hijriah Nabi meninggal. Sudah tidak ada haji lagi, Nabi mau mengerjakan. Ya, nah oleh karena itu pesan ini Nabi memberikan isyarat kepada kita betapa Allah telah memuliakan diri kita, Allah telah memuliakan harta kita, Allah telah memuliakan kehormatan dan harga diri kita. Jangan engkau zalimi itu semua, ya, karena Allah telah memuliakan semuanya. Allah sudah memuliakan apa diri kita, harta kita, dan sebagaimana Allah memuliakan tadi negeri yang haram, bulan yang haram, hari yang haram. Masya Allah, luar biasa, ya. Dan kemudian kata Nabi, pesan, sampaikan kepada orang yang tidak hadir, sampaikan bahwa aku telah menyampaikan ini, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Salli ala sayyidina Muhammad wa ashqina